Di sini saya selaku sebagai tim teknis dari Lembaga Strategi Nasional ingin menyampaikan atau memaparkan master plan rest area kawasan Desa Merden yang berada di Jalan Abdul Salam Kali Depok Merden, Kecamatan Purwanegara. Nah, ini sebagai gambaran atau peta lokasi yang berada di Jalan Abdul Salam tersebut, Kali Depok. Ini batas-batas peta, batas-batas lahan yang akan kita rancang sebagai kawasan rest area, Pak. Nah, ini gambaran existing yang ada di lokasi. Kemudian ini kan sudah ada existingnya ya, bangunan existing 5 unit penginapan yang sudah terbangun. Di sisi timur mungkin ada persawahan, di kondisi barat juga, dan ini gambaran-gambarannya di kondisi lahan existing seperti ini. Nah, setelah kami ukur, ada lokasinya itu memiliki ukuran 140 meter, di bagian depan 100 meter, di bagian bawah 130 dan belakang 105 meter. Ini gambaran yang kawasan yang akan kita olah dengan lebar luas lahan sekitar 1,35 hektar. Memiliki satu sirkulasi yaitu Jalan Abdul Salam itu dan Jalan Merden Kali Mendong. Nah, dalam rest area dalam membuat rest area kita menggunakan zonasi atau membuat peta zonasi dan fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu adanya food court atau rest area itu sendiri, kemudian ada balai pertemuan publik, kemudian ada fasum, musola dan kamar mandi didukung dengan gazebo, dan penginapan, ada penginapannya juga, Pak. Dan juga amphitheater untuk pentas budaya. Ini zonasinya. Nomor 1 yaitu pintu masuk, nomor 2 pintu keluar, nomor 3 itu area parkir, dan nomor 6 ini area existing tadi yang udah terbangun. Ada 5 bangunan yang existing. Kemudian di bawahnya nomor 5 adalah balai pertemuan publik. Kemudian nomor 7 fasum, musola, kamar mandi. Nomor 8 gazebo, 9 yaitu penginapan, dan 10 amphitheaternya. Ini merupakan zonasi pembagian wilayah di dalam set itu sendiri. Nah, setelah zonasi itu terbentuk, kita coba melakukan simulasi sirkulasi yang ada di dalamnya. Ada 3 utama sirkulasi, yaitu sirkulasi umum, pengguna, dan sirkulasi servis. Nah, yang bermerah ini ada sirkulasi umum. Ini kendaraan masuk dan pintu keluar. Kemudian ada sirkulasi servis yang mendukung antara fasum dan juga area food court itu sendiri. Nah, ini merupakan site plan ya, gambaran dari tampak atas lokasi yang kawasan kita olah, Pak. Di sini ada area parkir, di sini ada bangunan yang existing, ada 6 cottage yang udah terbentuk. Kemudian ini persawahan yang kita olah itu, Pak. Nah, ini berdasarkan zonasi itu tadi kita coba kelompok-kelompokkan. Dan nah, seperti ini. Ini merupakan ini visual dari tampak depan. Area parkir, kemudian di sini food court-nya, Pak, tempat makan, di sini balai. Ini merupakan fasilitas fasum, kamar mandi dan musola. Di belakang itu, Pak, merupakan penginapan dan gazebo di persawahan. Dan di belakang ini merupakan amphitheater. Nah, ini merupakan visualnya dari tampak depan, area dari jalan depan itu. Ini pintu masuknya, Pak. Nah, ini area masih dalam parkir. Nah, ini merupakan area gedung serbaguna, di mana berfungsi sebagai balai pertemuan seperti ini, Pak.
Ini merupakan gambaran dari area fasum, merupakan kamar mandi dan musola. Nah, ini toko-toko atau food court yang menjual aneka ragam dari makanan untuk mendukung food court kawasan itu. Nah, di sini terdapat amphitheater yang difungsikan sebagai pentas budaya dari beberapa mungkin karang taruna yang ada di desa. Ini merupakan amphitheaternya. Nah, oke. Nah, di sini sebisa mungkin kita olah untuk mempertahankan existing, Pak. Jadi persawahan itu kita buat existing dan kita membuat non struktural di dalamnya. Jadi tidak ada beton ataupun bangunan permanen di dalamnya, Pak. Jadi kita masih fleksibel untuk merubah-rubahnya gitu, Pak. Kita menggunakan kayu-kayu dan juga bagian-bagian yang tidak permanen dan mudah untuk dibongkar atau dipindah. Nah, ini merupakan contoh dari penginapan-penginapan yang coba kami fasilitasi di dalam kawasan. Ini merupakan contoh fasilitas dari penginapannya. Nah, ini pentas budayanya, Pak. Ini merupakan panggung pertunjukan atau amphitheater. Mungkin gambarannya cukup itu, ya, Pak Syarif. Silakan atau ada masukan dan pertanyaan dipersilakan, Pak. Monggo, Pak Kades. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini adalah sebuah mimpi. Namun kalau melihat dari konstruksi bangunannya cukup banyak masih hal-hal sarana dan prasarana infrastruktur yang belum ada, yang ada baru hanya existing. Nah, bagaimana setelah master plan ini terkonsep, tersusun dan menjadi sebuah master plan ke depan pembangunan Desa Merdeng yang saya punya mimpi barangkali belum terlaksana, mungkin regenerasi berikutnya. Namun target kami minimal konstruksi atau struktur bangunan yang ada di sana step by step bisa terbangun dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran desa yang ada. Namun kami tetap kewalahan dengan analis konstruksi yang seindah dan semegah itu. Bagaimana kami dapat mengakses dana, Pak? Nah, itu yang menjadi PR kami, dan teman-teman mungkin ada yang bisa mengakses atau mungkin melibatkan pihak ketiga, karena pada prinsipnya manusia adalah makhluk sosial yang harus terkaitan dengan manusia-manusia yang lain, tidak akan bisa berdiri sendiri. Seandainya bisa berdiri sendiri, dibiayai oleh desa sendiri sih, ya mendak apa ya. Artinya mimpi kita akan segera terwujud. Itu yang kami minta petunjuk dan saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taruh jagung nah. Terima kasih Pak Syarif selaku Direktur RSM. Juga mohon maaf Pak Ketua Desa, juga teman-teman yang lain. Sedikit saya ingin mengatakan gagasan dan tanggapan. Yang pertama, melihat
melihat apa yang tadi menyimak apa yang tadi disampaikan oleh Pak Syarif memang luar biasa. Itu seolah membuka mata batin saya gitu kan, salah satu perangkat desa. Ternyata memang banyak hal yang belum kita lakukan untuk menuju mimpinya Pak Kades gitu kan. Apalagi setelah melihat gambaran master site plan-nya, waduh luar biasa ini. Saya menggambarkan ketika Desa Merden bisa mewujudkan itu, waduh mungkin ya kebanggaan bagi warga masyarakat dan anak cucu kita semuanya. Cuman permasalahannya yang pertama, menyimak apa yang tadi disampaikan oleh Pak Syarif, memang menuju ke arah itu. Ya, itu banyak hal yang harus kita lakukan. Menanggapi yang tadi disampaikan Pak Kades, nek gambarannya master plan-nya kayak kayak kira-kira butuh duit sepira, duit BKMB. Nah, itu deep-nya. Tapi intinya deep-nya kan sudah kita pegang. Nah, PR-nya berarti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Syarif memang betul ya, bahwa kita memang harus mulai mempersiapkan, merencanakan setahap demi setahap menuju ke arah situ. Dan master sheet plan-nya itu sebetulnya hanya sebagai katalis menurut saya. Jadi ini bukan ending sebetulnya, tapi proses menuju itu yang harus kita cermati. Karena kalau kita berputar pada tradisi yang sering kita lakukan, ketika kita mimpi dengan sebuah harapan tentang apa yang akan kita wujudkan desa, maka yang terbersit nyomong kok golek duit mari gitu kan, nyomong kok jaluk mari siapa gitu, nyomong kok jaluk bantuan siapa gitu kan. Harusnya kan saya kepengen mewujudkan itu, kita punya ini, dan mari kita berpikir biar ini bisa menghasilkan uang. Itu mungkin sedikit tadi yang saya cermati. Kemudian yang kedua terkait inventarisasi potensi tiap dusun. Mohon maaf ini sekedar masukan ke Pak Syarif. Ini kemarin ketika tim panjenengan itu turun, satu waktunya itu mendadak. Yang kedua waktunya juga sangat cepat. Jadi karena kami itu terus terang belum siap. Ya, karena memang terus terang kemarin kita diundang oleh Pak Kades untuk berkumpul persiapan itu, tapi kasarannya ibaratnya wong tebetang itu Pak. Jadi ibaratnya setengah sadar orai. Jadi ketika tim master dia pulang itu banyak hal-hal yang harusnya kita sampaikan ke tim itu, tapi tidak tersampaikan terkait potensi. Tetapi secara tematik saya setuju, memang contoh kayak saya di Dusun dan Tengah, memang dari dulu Dusun Tengah itu tidak punya lahan pertanian yang luas, kemudian tidak punya aset-aset yang strategis. Potensi yang ada ya apa ya, Medan Tengah sebagai kawasan kotanya, kasarannya di desa, kawasan padat penduduk, kita punya pasar gitu ya, kemudian ada lahan sekitar pasar yang mungkin bisa dikembangkan oleh desa terkait pemanfaatan aset, dan mungkin itu jadi untuk pengembangan produk UMKM-nya. Tetapi secara umum ya, wingi tim master plan-nya maring enek orang mendadak, kemudian waktu Indonesia mungkin bisa lebih mengerucut lagi, gitu kan. Itu masukan. Kemudian terkait catatan kepada Pak Kepala Desa, menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Syarif, betul memang desa harus memiliki 3 kitab suci itu, harus kita tegaskan, harus kita pegang terkait salah satunya terkait perdes kemenangan desa dan aset desa. Itu penting karena apa? Contoh terkait masalah kawasan master set itu, ketika itu belum ada perdesnya ya kita nggak bisa apa-apa, gitu kan. Dan kawasan-kawasan yang lain yang akan kita kembangkan. Intinya apa? Itu kan legalitas formalnya desa untuk memanfaatkan apa yang ada di desa. Karena tanpa itu ya mungkin kita masih ngayawara kasarannya. Arep digawe apa, misalkan arep dijaluki tarif-tarifnya sepira, kemudian ketika nanti dimasukkan dalam anggaran nanti jadi temuan atau tidak, dan lain-lain. Karena apa? Betul, sebetulnya desa itu punya kemenangan yang sangat luas. Kasarannya kuburan pun ya, kalau kita mau itu bisa jadi lahan uang. Karena saya pernah melihat di salah satu desa
itu ada kuburan itu dipedeskan sebagai aset gitu loh ya. Dan ternyata endingnya apa? Di sana ada sistem pengelolaannya. Jadi kayak di kota itu loh. Jadi orang ngubur, nanti ngubungi siapa yang bertanggung jawab, kemudian nanti di situ ada tarifnya, dan itu disepakati oleh masyarakat desa. Karena apa? Karena itu untuk kepentingan desa. Itu kan contoh kecilnya. Termasuk hal-hal lain. Karena saking luasnya kewenangan, dan mungkin itu yang menjadi catatan sebelum kita melangkah lebih jauh terkait kira-kira menuju mimpi kawasan master set plan itu terwujud, apa yang harus kita lakukan. Salah satunya mungkin itu. Dan terima kasih Pak Sarif dan timnya. Intinya ini membuka nuansa kita, membuka hasanah kita terkait ya pemerintah desa. Terima kasih, mungkin itu sebagai tanggapan. Intinya saya sangat setuju dengan apa yang tadi disampaikan, dan saya juga mendukung mimpinya Pak Kades ya, meskipun mungkin Kades cuma 6 tahun dan nanti siapa yang akan terpilih lagi menjadi Kades kita nggak tahu, tapi minimal ketika itu terjadi Pak Sadar menjadi salah satu tokoh sejarah di desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang lain? Monggo, Bapak lagi ya, mudah-mudahan. Monggo. Mungkin ada masukan soal tadi desain dan lain-lain, atau kami diskusi dulu, jawab dulu. Pak Cari? Oh, sesi selanjutnya. Baik. Ini memang PR bagi kita. Saya izin tadi melanjutkan apa yang disampaikan oleh tim kami, Mas Guru. Jadi Bapak Ibu semua, yang pertama betul apa yang disampaikan Pak Kades. Jadi pengalaman kami Pak, ya, mendampingi desa baik di Jawa, luar Jawa sampai ke Papua sana, gitu. Ini kan secara tidak langsung kita bicara bagaimana mencari uang sebenarnya Pak. Saya sepakat Pak. Ya. Nah, kita tahu hari ini, jangankan dari masyarakat, ya, sesama pemerintah desa, sesama negara, alat negara, itu sekarang pakai proposal, gila nggak? Ya gitu. Desa ke kabupaten itu masih pakai proposal, padahal ini sama-sama institusi negara. Maka waktu awal diskusi dengan Pak Kades, saya bilang ada banyak cara sebenarnya. Nah, salah satu adalah kenapa saya bicara awal tadi kita tidak punya GBHN hari ini. Maka salah satu cara istilah kita mau mendownload APBD kabupaten, mau mendownload APBD provinsi, bahkan mau mendownload APBN itu salah satu caranya dengan kita punya master plan. Kalau nggak percaya, coba Pak Kades datang ke Kementerian Desa atau kementerian manapun sesuai potensi desa. Mereka tidak butuh cerita Pak. Mana datamu? Mana DED-nya? Mana RAB-nya? Kalau datang sana daki cerita potensi masuk tong sampah Pak. Masih mendingan masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Kadang telinga kanan mental gitu ya. Karena mereka tidak butuh cerita banyak. Apalagi sekarang dengan SIPD Pak. Semua perencanaan pembangunan itu pakai perencanaan SIPD. Yang di desa itu kan pakai Siskudes kan Pak. Itu terkonek langsung ke Mendes, ke Mendagri Pak. Maka kalau kita mau menyepakati ini, misalnya nanti apa yang mau direvisi. Kenapa konsepnya kita bicara soal ruang ekonomi kreatif? Karena kawasan inilah nanti menjadi marketplace, tempat ruang keekonomian bagi potensi ada 5 dusun tadi. Ya UMKM, yang potensi pariwisata dan lain tadi. Dia adalah marketplace-nya di kawasan ini. Karena kawasan ini kan kita bangun. Ada lapak-lapak untuk mempromosikan potensi masing-masing dusun tadi. Ini kan bertahap Pak. Nah, lalu dokumen ini tadi, karena konsep APBD maupun APBN kan begini Pak, ini saya cerita. Mereka tidak akan pernah mau memberi bantuan keuangan kalau itu 0%. Tidak ada didahului oleh minimal fondasinya. Istilahnya begini, desa itu mau duluan mana? Kekurangannya itulah yang kemudian nanti desa. Makanya selalu ada sinkronisasi perencanaan desa dan nasional kan Pak? Pasti itu. Bahkan kita sudah menganalisa berdasarkan kesesuaian RPJMD-nya Banjarnegara yang hari ini diganti menjadi RPD. Kan masa akhir bupati kan sudah selesai. Pakai PJ sekarang namanya RPD, Rencana Pembangunan Daerah 2022-2027 kalau nggak salah itu. Ya, kebetulan saya ikut terlibat nyusun RPD-nya Kabupaten Banjarnegara.
Dan saya pernah sowan sama PJ Bupati. Soal apa? Ya, komitmen membangun desa-desa di seluruh Banjarnegara. Apa yang saya sampaikan kepada PJ Bupati? Ingat, Banjarnegara itu ditetapkan sebagai apa? Desa miskin ekstrim, Pak. Mayoritas desa di... Ini bukan saya ngomong, Pak. Desa-desa di Banjarnegara itu masuk kategori kemiskinan ekstrim. Berkah enggak? Satu sisi berkah sebenarnya. Enggak apa-apa ditetapkan. Tapi pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh desa? Ini kan peluang, opportunity namanya. Kalau kita yang ditetap, oke saya terima, ditetapkan sebagai desa miskin. Berarti kan ada pintu masuk ini. Atas nama dalam tanda petik, karena mereka di pusat yang menetapkan kita sebagai miskin ekstrim kan. Walaupun kondisinya kita nggak ekstrim banget miskinnya. Tapi ini peluang. Peluang apa? Peluang dengan penetapan kita, stempel kita dicap miskin ekstrim tadi. Kita lalu kemudian merumuskan gagasan kita, idenya kita melalui master plan tadi. Ini loh cara kami menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrim tadi dengan ide-ide berdasarkan potensi yang ada di Dusun Merden. Kata kuncinya begini Pak, kalau master plan DED ini sudah disepakati, nanti kita akan susuran, perkiraan berapa M bangun ini Mas? Ketemu nggak formulasi hitungannya? Perkiraan untuk bangun ini butuh dana 2M. Konsepnya dia harus multi years, nggak bisa simsalabim, nggak bisa Pak. Multi years. Misalnya kondisi real sekarang desa sudah bangun dia homestay tadi kan yang 3 unit. Pengembangan bisa 2024 Desa Merden berdasarkan musyawarah seluruh masyarakat mau intervensi berapa ratus juta dari APBD, berapa persen dari APBD. Katakanlah saya mulai dari pengembangan kawasan parkirnya depan. Oke, masuklah APBD katakan 200 juta atau 300 juta. Ya. Gampang Pak, Sisko Des kan siasat Pak. Supaya tidak kelihatan besarnya,